Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan 3 dengan Pak Debi. Nah, sudah tahu belum? Setelah Pak Debi cerita panjang lebar di pertemuan 1 dan 2, dan Pak Debi sudah singgung itu mengenai teori bahasa otomata. Sudah tahu belum fungsi dari kita belajar ini? Karena kalau misalnya kita nggak tahu kita belajar ini buat apa, ya mahasiswa pada bingung. Ini Pak Debi ngomong apa? Dan seterusnya. Pak Debi akan berikan satu kunci jawabannya. Buat apa sih kita belajar teori bahasa otomata? Mahasiswa, sudah pernahkah saudara pergi ke sebuah pabrik industri? Biasanya mesin-mesin industri tadi itu menggunakan yang namanya prinsip dari teori bahasa otomata sebagai mesin produksi. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita pernah pergi ke ATM. Kenapa Bapak bilang pernah pergi ke ATM? Pasti mahasiswa narik uang itu ke ATM, dikirimin sama ayah atau ibunda di rumah, pasti mengambil uangnya ke ATM. 70% atau 80% mahasiswa Bapak katakan menarik uang di ATM. Kenapa begitu? Kita tahu mesin ATM pasti pada saat kita memasukkan kode PIN itu sebenarnya sudah ada yang namanya bahasa atau language tadi. Bahasa formal berupa grammar, aturan. Benar atau tidak? Percaya atau tidak? Mahasiswa pada saat masuk ke dalam ATM pasti memasukkan kode PIN karena sudah diinstruksikan. Masukkan kode PIN Anda. Memang tidak voice, tidak pakai suara tapi pakai tulisan. Itu merupakan penerapan dari teori bahasa otomata tata bahasa, formal language, bahasa yang sehari-hari. Coba kalau misalnya dia pakai bahasa mesin 10101101010101011111110, kira-kira apakah kita mengerti? Tentu tidak. Tentu programming mengkonversikan bahasa tadi, bahasa mesin tadi, bahasa semuanya dikonversikan ke dalam bahasa language, atau bahasa language dikonversikan kembali ke dalam bahasa mesin, bahasa program. Dari bahasa formal dikonversi ke bahasa program dikembalikan lagi dikonversi ke dalam bahasa manusia atau bahasa formal. Itu yang harus kita pahami. Masukkan kode PIN Anda. Silakan pilih menu transaksi yang ingin Anda lakukan. Tarik 100.000, tarik 200.000, tarik 500.000 dan seterusnya. Biasanya cuma 100.000, 300.000, 500.000 dan seterusnya di mesin ATM. Atau pilihan transaksi lainnya dan seterusnya. Itu menggunakan bahasa formal. Nggak mungkin transaksi lainnya terus tiba-tiba nanti 101 0001, ngerti nggak kita? Enggak, karena kita orang IT ngerti, tapi orang awam tentu tidak memahami. Nah itu ya. Jadi kenapa kita harus belajar teori bahasa otomata? Salah satunya adalah untuk mengetahui mengkonversikan bahasa formal tadi ke dalam sebuah bahasa yang dinamakan teori bahasa otomata. Teori bebas konteks, hierarki Chomsky, DFA, NFA merupakan aturan-aturan yang harus kita pelajari nanti untuk menyelesaikan satu permasalahan. Makanya Bapak bilang tadi, algoritma adalah langkah kerja untuk menyelesaikan masalah. Di pertemuan sebelumnya sudah Bapak sampaikan. Nah, di pembelajaran semester yang lalu mungkin dosen saudara sudah memahami, sudah mengajarkan apa itu algoritma. Contoh, algoritma itu urutan langkah kerja. Apa tuh Pak Debi? Kita mau pergi ke kampus. Terus langsung aja pergi ke kampus? Enggak, berarti kita harus mandi dulu. Habis mandi, ku tolong ibu. Ngapain tolong ibu?
membersihkan tempat tidurku. Salah itu, harus pakai baju dulu. Betul. Sebelum pakai baju apa? Keringkan badan dulu pakai handuk. Maka ada urutan-urutan langkah kerjanya. Maka pertama kali kita harus bangun dulu, jangan mandi dulu. Belum tentu, mana tahu nanti kita belum bangun tapi udah mandi. Ya kan bahaya juga ya. Berarti mandi dulu baru bangun. Bangun dulu baru mandi gitu. Jangan sampai terbalik-balik. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Apakah algoritma yang tinggal di sana? Coba jawab. Ayo apa? Algoritma yang tinggal di sana adalah mengeringkan baju, mengeringkan badan pakai handuk, terus langsung nolong ibu. Tentu harus pakai baju, pakai celana. Baru ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Benar. Makanya lagunya salah. Hanya gitu. Menurut Bapak. Karena setelah mandi nggak mungkin langsung nolong ibu. Pasti pakai baju, pakai celana. Iya kan? Benar. Itu teori bahasa otomata itu kira-kira seperti itu. Ya, formal, bahasa formal yang diekstrak, konstrak menjadi bahasa mesin dikembalikan lagi ke bahasa formal. Sudah paham kan kenapa kita harus belajar ini? Kalau kita nggak belajar ini ya nggak dapat nih kira-kira feel-nya buat apa nanti aplikasi dan seterusnya. Bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Karena setiap kita itu nggak semuanya paham gitu bahasa kita itu seperti apa. Oke? Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai finite automata. Overview alfabet string bahasa dan latihan aturan produksi. Itu nanti konsep dalam teori bahasa otomata. Dapat kita lihat adalah alfabet. Alfabet itu udah tahu kan alfabet. Sebuah alfabet adalah himpunan berhingga dan tak kosong dari simbol. Alfabet disimbolkan oleh sigma. Sigma terdiri dari 0 dan 1 alfabet biner. Contoh. Himpunan. Contoh ya, ini contoh ya, sigma. Sigma dari bilangan biner maka terdiri dari 0,1. Betul? Betul. Ini merupakan biner. Karena biner itu hanya terdiri dari 0 dan 1. Ada 3. Kalau ada 3, maka itu 3 biner. Contoh kedua. Sigma dari 0 sampai 9 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ini termasuk ke dalam desimal. Karena desimal itu terdiri dari 0 sampai 9. Nggak ada 0 sampai 7. Kalau 0 sampai 7 itu namanya oktav. Oke. Berarti kalau misalnya sigma kita ingin mencari oktav, maka jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Karena oktav itu sampai 7. Sementara kalau misalnya berbicara mengenai himpunan bilangan heksadesimal, berarti mulai dari 0 sampai 9 ya. Kemudian A besar sampai F besar itu termasuk ke dalam, kalau ini oktav ya, oktav. Kalau ini berarti heksa. Benar tidak? Benar, gampang kan? Nah, nggak ada yang susah kan? Nah, tuh. Ini sama dengan pelajaran kita waktu belajar studi di matematik atau kalkulus dan seterusnya. Nah, kalau begitu, maka kita akan lanjutkan lagi ya di slide ini. Himpunan semua huruf kecil. Oke. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, apa bedanya huruf besar sama huruf kecil? Mahasiswa kan banyak juga yang bingung kan kadang-kadang. Bapak, huruf besar itu adalah huruf yang seperti ini. Apa tuh? A. Atau huruf besar itu yang seperti ini, Pak Debi.
Itu huruf besar. Nah, selama ini kita salah. Ini adalah huruf kapital. Kapital. Mau segede ini, mau segede ini, mau segede ini, tetap itu merupakan huruf kapital. Kita udah belajar bahasa Indonesia, bukan huruf besar. Ukurannya memang ini besar, ini sedang, medium, ini kecil. Tapi jangan disampai pula ini disebut ini huruf kecil Pak Debi. Salah. Kita udah belajar kan bahasa Indonesia, benar? Benar. Nah, ini adalah huruf kecil. Walaupun ukurannya segede apa, tapi itu tetap huruf kecil. Itu harus dipahami. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai himpunan dari huruf kecil, ya, sama dengan berarti A, B, C, D sampai Z. Itu merupakan huruf kecil. Kalau misalnya huruf besar, ini himpunan huruf kecil. Nah, kalau ini berarti huruf besar A, B besar, C besar, D besar, dan sampai Z besar. Ini adalah himpunan huruf besar. Benar? Benar? Betul. Himpunan huruf besar. Salah. Kenapa? Karena itu adalah huruf kapital. Ingat, jangan sampai salah juga. Ini huruf kapital, ini huruf kecil. Bukan ini ukurannya yang ditengok huruf besar. Banyak sekali mahasiswa Pak Debi tengok masih salah. Selesai masalah kita. Jangan di rumah nanti, benar Pak, benar Pak. Benar-benar bagaimana orang Pak Debi mancing untuk salah, dibilang benar. Salah jadinya, kan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi harus tahu kita ini adalah bukan huruf besar, tapi huruf kapital. Nih pada ketawa semua nih, anak-anak Pak Debi, mahasiswa Pak Debi di rumah nih. Ayo Pak Debi salah, ayo Pak Debi salah. Ternyata bukan huruf kapital. Pak Debi mancing. Nah, gitu ya. Kemudian udah tahu nih huruf kecil, huruf kapital. Udah Pak Debi. Nah, apa lagi? Nah, apa lagi kira-kira? Udah selesai itu. Kemudian Pak Debi lanjutin tentang, udah tahu ya, huruf kapital, huruf kecil, huruf besarnya udah tahu. Sekarang Pak Debi akan lanjutin tentang himpunan semua karakter ASCII. Oh, udah tahu lah ya, orang komputer pasti tahu ASCII Bapak. Konsep dalam teori otomata itu adalah sebuah string atau word adalah deretan simbol berhingga yang dipilih dari alfabet. Contoh 0 1 1 0 1 1 dan 1 1 1 adalah string dari alfabet biner 0 1. Oke, Bapak udah bilang tadi kan? Ini Bapak punya nih. Yuk kita tengok lagi. Kan Bapak punya nilainya gini. Konversikan nilai berikut 0 1 0. Berarti ini adalah bilangan biner, kodenya 2. Pak Debi konversi kemana Bapak? Konversi ke desimal. Maka jadinya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah seterusnya nanti seperti itu. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Jangan nanti bilang 2 pangkat 0 lah Pak Debi. Kenapa 0? Ini 2 pangkat 0. 2 dikali 0. Salah. 2 pangkat 0 adalah 1. Nah ini 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Permasalahannya nilainya adalah 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Maka hasilnya adalah 2. Ya. Maka hasilnya adalah 0 1 0. Kalau dikonversikan jadinya 2. Nah gitu ya. Nah maka kalau misalnya kita bilang tadi 0 1 0 1 1 itu merupakan biner, kenapa kita bisa simpulkan 0 1 0 1 1 itu adalah biner?
Kenapa kita bisa simpulkan seperti itu? Karena biner itu terdiri dari nilai 0 dan 1. Nggak ada 2, nggak ada 3, nggak ada 4. Cuma nilainya cuma 0 dan 1. Ya, oke. Nah, kemudian string kosong adalah string di mana tidak ada kemunculan simbol. Nah, sejauh ini Bapak cerita nih, himpunan. Apa sih himpunan? Nah, udah tahu belum kesimpulan himpunan? Himpunan merupakan bahagian. Contoh, ingin kita sampaikan bagian dari A. A sama dengan Udin, TI, teknik sipil. Siapakah A? A adalah fakultas teknik. Maka bagian dari fakultas teknik adalah TI, TS. Siapa aja yang ada di TI, TS? Bisa jadi dosennya, bisa jadi mahasiswanya. Oke, berarti pernyataan kita sampaikan adalah benar. Kalau misalnya ini fakultas teknik, bunga, sayur, apakah termasuk himpunan atau bagian dari fakultas teknik? Tentu tidak. Kasih tahu ya. Nah, itu. Jadi himpunan itu merupakan bahagian. Kemudian panjang dari string adalah banyaknya posisi untuk simbol dalam string. Contoh 01101 memiliki panjang dari 5 karakter string. Kenapa? Coba 101 ini berapa panjang stringnya? Adalah 5. Kenapa? Karena 1 ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Tambah 1, 4. Tambah 1, 5. Maka hasilnya adalah 5. Ini hasilnya. Oke. Kemudian, nah ini kayaknya udah mulai ngerti nih, udah mulai paham nih. Aduh, takut Pak Debi, takut. Kenapa takut? Takut lihat angka. Angka itu sakit kepala kita. Angka itu susah, Nah, jangan susah angka itu mudah. Nah ya, jadi harus tanamkan mindset angka itu mudah. Sama seperti soal matematika yang Pak Debi bilang tadi, fakultas teknik bisa kita konversikan menjadi string A, bisa jadi karakter angka, bisa, nggak masalah. Jadi nggak perlu kita takutkan karena kita orang buta. Jangan pernah takut dengan angka. Matematika nggak boleh, karena itu bidang kita. Ada matematika komputasional nanti, ada sains teknologinya, dan seterusnya. Itu berhubungan dengan matematika, kalkulus, dan seterusnya. Nah, umumnya panjang dari string adalah banyaknya simbol dalam string. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebagai contoh terdapat 2 simbol 01101 yaitu 0 dan 1, tetapi terdapat 5 posisi untuk simbol yang panjangnya ada 5. Notasi standar untuk panjang string W adalah W. Contoh 011 berarti 3 dan elemen sama dengan 0. X adalah sebuah substring dari string lain Y. Jika ada string W dan Z, keduanya dapat berupa string kosong sedemikian sehingga Y sama dengan W X Z. Sebagai contoh, car adalah substring dari carry, car, free car. Itu ya. Contoh car itu kan mobil ya. Mobil ya, benar ya. Ya, car bisa jadi carry. Carry itu tahu? Merek mobil Suzuki Carry. Angkot carry. Mobil carry, naik carry yuk, naik carry ya. Vicar bisa jadi car. Ini bagian dari mobil. Jadi ada substring. Kemudian jika sigma adalah alfabet dapat dinyatakan himpunan dari semua
string dengan panjang tertentu dari alfabet tersebut dengan menggunakan notasi eksponensial, kita mendefinisikan sigma pangkat K sebagai himpunan dari string dengan panjang K. Setiap string tersebut memiliki simbol dalam sigma. Nah, perhatikan bahwa sigma pangkat 0 sama dengan elemen untuk alfabet apapun. Contoh bahwa elemen adalah string memiliki panjang 0. Jika sigma 01, maka sigma pangkat 1 sama dengan 0 dan 1, pangkat 2 sama dengan 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kalau 3 berarti 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 dan seterusnya. Lalu pangkat 3. Semua string pada alfabet sigma dinotasikan dengan sigma pangkat. Contoh 01. Nah, tadi ya. Kadang-kadang kita tidak ingin memasukkan string kosong dalam himpunan string. Nah, himpunan string tak kosong dari alfabet sigma dinotasikan dengan sigma plus. Dengan demikian, sigma plus itu adalah sigma pangkat 1 bahagian dari sigma pangkat 2, bagian dari sigma pangkat 3 dan seterusnya. Rangkaian string concatenation, misalkan X dan Y adalah string, maka XY menyatakan perangkaian dari X dan Y. XY, maka X Y adalah model dari rangkaian X dan Y. Ya. Jika X adalah string yang disusun oleh I simbol, maka jadinya X, AI, A1, A2, AI. Dan Y adalah string yang disusun oleh J, maka B1, B1, B2 sampai nanti BJ dan seterusnya. Konsep dalam teori otomata itu himpunan string yang semuanya dipilih dari sigma, di mana sigma adalah alfabet dan L bagian dari nanti, maka L adalah bahasa pada sigma. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Kita ingat-ingat ya di slide ke-11. Seolah slide berikutnya nanti minggu depan akan Bapak sampaikan lagi atau besok, sehingga kita mencukupi nanti dari pemahaman kita tentang teori bahasa otomata. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.